Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di pertemuan kali ini saya akan menerapkan pagination, filter, dan search di seluruh CRUD yang ada. Lalu setiap CRUD itu udah menggunakan seeder, setidaknya 100 data. Masih sama dengan pertemuan sebelumnya, ini adalah tampilan dashboard dari website yang saya kerjakan. Nah, selanjutnya ada 4 tabel CRUD yang sudah saya terapkan, yaitu ada data warga, data keluarga, data anggota keluarga, dan data user. Yang pertama, saya akan memperlihatkan data warganya. Nah, di data warga, saya sudah menerapkan search, filter, dan juga pagination-nya. Dan juga seedernya yang udah lebih dari 100. Lalu saya bisa mencoba untuk searching. Contohnya saya akan mencari dengan nama, ini kita cari yang Zelda misalnya. Kita cari namanya di sini Zelda. Nah, kita search. Maka data dari Zelda itu tampil dengan nama Zelda. Nah, selanjutnya ada filter dari gendernya, lalu ada urutannya, dan juga ada data perhalamannya. Contohnya saya akan filter dari gendernya, yaitu perempuan. Nah, saya search dia, maka dia akan menampilkan semua data yang perempuan aja. Lalu jika saya filter lagi dengan urutan dari Z, kita search, nah maka dia dari belakang, dia urut dari Zelda. Nah, dan juga dia urutannya itu tetap perempuan karena kita masih filter dengan perempuan. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya pagination. Nah, ini adalah contoh dari pagination tersebut. Karena tadi saya hanya filter perempuan, saya akan semua gender. Nah, maka di sini sudah ada banyak halaman yang sudah ada banyak warganya gitu. Jadi kalau di sini hanya 12 saya mintanya. Kalau saya mintanya 48, nah maka dia akan menampilkan 48 warga dalam satu halaman. Jadi semakin banyak di satu halaman, maka semakin sedikit halamannya begitu. Dan juga selanjutnya penjelasan dari kode warga controllernya ini, yaitu ada searchingnya. Searchingnya ini saya mengkelompokkan dia itu bisa kita cari dari namanya, nomor KTP-nya, agamanya, pekerjaan, nomor telepon, dan emailnya. Jadi salah satu dari itu bisa kita cari gitu. Kalau kita nyari nama, dia akan menampilkan namanya itu. Atau kita bisa misal kita lupa nama dia siapa, tapi kita ingat pekerjaannya misal. Jadi kita bisa mencari pekerjaannya aja. Nanti bisa kita cari dengan nama siapa yang akan kita cari gitu. Selanjutnya ada filter gender, yaitu jenis kelamin. Kita bisa nyari antara perempuan dan juga laki-laki. Nah, selanjutnya ada yang namanya sorting. Sorting ini kayak kita mengurutkannya itu bisa dari yang terbaru, yang terlama, atau kita bisa mengurutkannya dengan nama deskripsi atau kayak misal awalannya itu A dulu atau Z dahulu gitu. Lalu setelah itu ada yang namanya pagination. Pagination ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah,
Jadi pagination ini adalah fitur yang membagi data itu menjadi beberapa halaman gitu. Kalau kita sudah ngedummy atau misalkan emang datanya sudah banyak, jadi kita bisa membagi per halaman gitu. Jadi nggak capek-capek nge-scroll ke bawah. Jadi kayak kalau nge-scroll ke bawah satu halaman kan bisa jauh tuh ke bawah. Nah, kalau per halaman itu jadi lebih singkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ada di data keluarga, yaitu tabel kedua dari CRUD yang saya terapkan. Nah, di tabel kartu keluarga ini saya juga menerapkan searching, filter, dan juga pagination yang ada di bawahnya ini. Lalu saya juga sudah menerapkan data dummy yang lebih dari 100 data. Bisa kita coba untuk mencari salah satu nama orang yang ada di kartu keluarga ini. Kita cari misalkan yang ada paling awal itu ada yang namanya Cahyo, atau kita bisa mencari nomor kakaknya, kayaknya yang di belakang ini misalnya 1526 misalnya gitu. Nah, kita cari 1526. Maka dia akan menampilkan nah, kita cari. Nah, maka dia akan menampilkan dengan nomor kakak yang ada angka 1526 nya. Nah, yaitu si Cahyo ini. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mencarinya dengan filternya ini. Ada ini filter RT, yaitu ada 1 sampai 10, dan juga ada filter RW. Lalu ada urutan untuk urutan nomor gitu kan. Ada alamatnya A sampai Z, lalu Z sampai A, terbaru, terlama, dan juga per halamannya itu kita bisa menampilkan berapa data dalam satu halaman pagination ini. Nah, kita coba salah satunya, misalkan kita mencari RW 5 gitu. Kita cari, nah, maka dia akan menampilkan RW yang menampilkan warga dari RW 5 saja gitu. Nah, dan juga ini adalah bentuk pagination yang sudah dikecilkan, yaitu dari RW 5 nya hanya 2 halaman yang ada di sini. Total dari ini yaitu ada 102 data, dan juga menampilkan 11 sampai 20 dari 102 data. Ini maksudnya dalam halaman pagination ini saya itu menampilkan 11 sampai 20 data dalam satu halaman pagination. Nah, lanjut saya akan mencoba untuk searching, misalkan dari per halamannya kita masukin filternya 50 data. Nah, maka dia menampilkan 50 data dalam satu halaman pagination. Karena tadi ada 102 data, maka dia akan menampilkan 3 halaman, karena dalam satu itu saya menampilkan 50. Jadi 50, 100, sisanya 2 ini di halaman ketiga. Lanjut ke keluarga kakak controllernya, saya juga sudah komen di sini, yaitu ada searching. Searchingnya itu kita tadi bisa searching melalui nama atau beberapa nomor dari kakaknya atau alamatnya, RT, RW. Sebenarnya RT, RW ini udah ada di filter ya, seharusnya nggak usah, tapi nggak apa-apa lah. Lalu ada kepala keluarganya, misalnya namanya siapa tadi ya. Nah, selanjutnya ada nih filter RT, filter RW. Nah, seharusnya ini saja, tanpa ini juga bisa, tapi nanti akan saya benarkan lagi. Nah, selanjutnya ada sorting. Sorting itu tadi kayak urutan gitu maksudnya. Nah,
Selanjutnya ada pagination-nya. Tadi yang per halaman, saya di sini menampilkan satu halaman itu 10. Misalkan saya menggantinya jadi 12, maka di sini akan menampilkan 12 data dalam satu halaman ini. Nah, ini dia akan berubah. Nah, selanjutnya ketika saya sudah mengganti ini menjadi 12 yang tadinya 10, maka di sini pagination-nya juga berkurang karena dia akan maju dua data gitu. Karena tadi hanya 10, maka dia akan menambahkan 2 lagi karena dia 12 kan. Jadi kurang deh di halaman pagination-nya. Tapi datanya di tiap halamannya itu bertambah 2 gitu. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan data user. Sama juga dengan warga dan keluarga tadi. Di data user ini saya juga sudah menerapkan searching, lalu ada filter dan juga pagination-nya. Nah, di sini juga sudah total datanya yaitu 104, yaitu lebih dari 100. Di user ini bisa kita coba untuk mencari, misalkan saya akan mencari nama saya sendiri gitu. Misal ada Aren gitu. Kita cari apakah valid untuk searchingnya. Nah, kita cari. Nah, maka nama Aren juga akan muncul ketika saya searching. Begitu juga di tabel-tabel sebelumnya, saya juga bisa mengatur berapa data yang akan saya tampilkan di sini. Misalkan saya akan menampilkan 24. Nah, maka dia menampilkan 24 data. Nih, 24 data dari 104 data. Begitu juga di pagination-nya akan berkurang karena semakin banyak data di satu halaman, maka pagination-nya halamannya akan berkurang. Nah, urutannya juga ada di sini, yaitu sorting urutan ya. Bisa dengan namanya itu urutannya dari A atau dari Z. Lalu emailnya juga, dan juga bisa data yang terbaru atau yang udah dari lama gitu. Ketika saya menampilkan banyak di sini, nah maka semakin banyak data di dalam satu halaman, maka semakin sedikit halaman pagination-nya. Nah, lanjut ke kode user controller-nya. Saya juga sudah menerapkan komentar-komentar agar lebih gampang. Di sini ada searchingnya juga begitu. Di user ini saya hanya bisa mencari nama dan email saja. Kenapa password tidak bisa? Karena password itu bersifat rahasia. Nah, lalu lanjut ada yang namanya sorting tadi. Sorting ini mengurutkan. Nah, tadi saya itu bisa mengurutkan namanya dari A atau dari Z, lalu mengurutkan emailnya, lalu mengurutkan data terbaru atau terlamanya. Selanjutnya pagination-nya tadi. Ini kodenya. Kode dari pagination-nya per pack itu saya menerapkan 12 pack, tapi tetap bisa diatur filternya. Nah, lanjut di models-nya saya menambahkan scope filter. Lanjut, saya akan menjelaskan tabel yang terakhir, yaitu tabel anggota keluarga. Nah, di tabel anggota keluarga juga sama, saya juga menerapkan searching, filter, lalu ada pagination-nya. Nah, lanjut saya akan try untuk filternya atau searching dan juga pagination-nya. Oh ya, di sini juga total datanya juga sudah data dumpingnya juga sudah lebih dari 100. Saya akan searching. Contohnya
contoh searching yang akan saya cari. Misalkan di dalam keluarga Bapak Budi ini saya akan mencari nama salah satu anggotanya. Kita coba dulu cari detailnya. Nah, di sini dia sudah tampil anggota-anggotanya. Saya akan mencoba untuk menampilkan anggota keluarga dari si Rika ini. Saya akan mencoba untuk mencari nama Rika. Apakah dia akan menampilkan anggota keluarga dari Bapak Budi ini atau bukan? Maka saya akan mencoba searching. Saya akan searching. Tadi namanya Rika. Nah, saya search. Nah, maka dia menampilkan si Rika ini. Kita bisa melihat detailnya. Nah, di detailnya sama nih. Dia dari anggota keluarga dari si Bapak Budi ini. Nah, ini berarti search-nya itu sudah benar. Nah, lanjut ada yang namanya filter nih, ada namanya filter Kamka. Kita bisa mencari filter dari keluarga siapa gitu kan. Lalu ada filter hubungan, dia hubungannya si siapa, misal si Ahmad ini adalah kepala gitu kan. Kita klik kepala dia, maka semua kepala keluarga itu akan muncul. Lalu ada urutan, yaitu bisa dari A atau dari Z dulu. Lalu ada urutan nomor kakaknya, lalu urutan data terbaru atau terlama. Sama juga seperti sebelumnya, pagination-nya itu saya bisa menerapkan atau mengatur berapa data yang akan saya tampilkan gitu. Contohnya saya akan mencoba untuk filter di hubungan ini. Saya akan mencoba filter misalkan istrinya saja. Nah, maka ini adalah istri-istri yang ada di tiap keluarga tersebut. Nih, ini adalah ada berapa data nih? Ada 12 data. Ada 12 data dalam satu halaman pagination. Nah, di sini ada halaman keduanya. Nah, di halaman kedua ini adalah sisanya dari halaman pertama tadi. Nah, ada 24 data total seorang istri di sini. Nah, lanjut saya akan menjelaskan kode yang ada di anggota keluarga controllernya. Di sini juga sama, saya menerapkan komen-komen agar saya lebih gampang untuk menjelaskannya. Di sini saya juga menerapkan searching. Tadi di searching itu saya bisa mencari nama warganya atau dari nomor KTP-nya atau beberapa angka dari nomor KTP-nya juga bisa. Lalu ada yang namanya filter hubungan tadi. Ada anak, ada istri, cucu, kepala keluarga, dan segala macam. Lalu ada sorting. Nah, di sorting ini juga sama dengan tabel sebelumnya. Kita bisa mengurutkannya dari awalan A atau awalan Z. Lalu yang data terbaru atau terlamanya. Nah, di sini juga ada kode pagination-nya nih. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari pertemuan 11. Tapi di sini saya akan mencoba memperlihatkan yang kemarin error itu sudah bisa dijalankan di sini. Di anggota keluarga ini saya akan menambahkan salah satu anggota untuk satu keluarga ini. Misalkan saya akan menambahkan nih di Victoria ini, saya akan lihat detailnya dulu nih. Nah, sini kan udah banyak nih, ada kepala keluarga, istri, anak, orang tua, cucu, anak gitu kan. Saya akan tambahkan anggotanya. Nah, saya akan tambahkan
saya akan memilih warga mana, nama siapa yang akan saya masukkan ke keluarga tersebut, kakak tersebut. Nah, saya akan menambahkan misalkan si Zelja deh, akan menambahkan Umi. Nih, saya akan menambahkan Umi. Dia hubungannya itu menantunya deh, menantu. Nah, kita simpan datanya. Nah, maka apa nih keadaannya? Apa nggak bisa? Nah, kita simpan nih. Oh, nggak bisa karena Umi ini nih hanya menampilkan warga yang belum menjadi anggota di kakak manapun. Gitu guys. Misal kita tambahkan Siti Rahayu deh. Kita coba apa Siti Rahayu udah ada di kakak orang. Oh, udah juga. Atau kita tambah deh warganya. Ini kita tambah. Nah, kita tambah warganya untuk kita masukkan ke dalam kakak terbaru itu ya. Misal ini saya akan menamakannya dengan Martabak. Lalu gendernya itu laki-laki deh. Agamanya Islam, kerjaannya kanan. Lalu nomor teleponnya 00. Nah, alamat emailnya maju. Saya akan memasukkan data warga dari si Martabak. Nah, maka data warga sudah dimasukkan. Kita cari nih ya. Seperti tadi Martabak. Cari Martabak. Nah, ini adalah warga Martabak yang udah kita masukkan barusan. Nah, lanjut kita akan menambahkan data anggota keluarga. Kita masukkan si Martabak tersebut di keluarganya Pak Ahmad deh. Kita masukkan Martabak ke anggota, menjadi anggota Pak Ahmad. Nih, kita pilih warganya tadi siapa? Martabak M. Nih, M ini Martabak. Nah, hubungannya itu lainnya deh ya. Kita simpan datanya anggota keluarganya. Nah, maka ini bisa nih karena si Martabak ini belum ada di anggota keluarga manapun nih. Maka Martabak masuk di keluarganya Pak Ahmad gitu. Nih, kita juga bisa melihat detailnya. Nih, detail dari keluarga Pak Ahmad ini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk CRUD dari anggota keluarga ini. Saya akan mencoba di keluarga Pak Ahmad. Kita lihat dulu. Di sini saya bisa menghapus, edit atau create anggota keluarga Pak Ahmad ini. Contohnya saya akan mengeluarkan Martabak ini dari anggota keluarga Pak Ahmad. Saya akan menghapus dia karena dia misalkan sudah berkeluarga, maka dia akan menambah keluarga baru misalkan. Maka otomatis kakaknya Pak Ahmad ini akan berubah gitu, akan update. Nah, maka kita akan menghapus anggota yaitu si Martabak ini dari keluarganya Pak Ahmad. Kita hapus aja, maka dia akan muncul pop-up seperti ini ya. Maka Anda yakin ingin menghapus anggota ini, si Martabak ini. Oke, saya akan menghapus dia dari keluarganya Pak Ahmad. Nah, maka dia sudah terhapus dari keluarganya Pak Ahmad. Nah, begitu guys. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.